Bagi saya tahun ini terasa begitu berat. Ada banyak hal yang semestinya menjadi harapan, justru berjalan di luar dugaan. Tapi bagaimanapun juga, dari kenyataan tersebut, perjalanan kita tidak boleh kalah. Perjalanan dimulai ketika hujan turun membasahi langit Surabaya Sidoarjo. Saya, Zendi, dan Mas Ardi bertemu di Terminal Bungurasi untuk menumpangi bus yang akan membawa kami bertiga menuju Terminal Mendolo di Wonosobo. Sesaat setelah istirahat di rest area, bus yang kami tumpangi tiba-tiba mengalami macet mesin, membuat semua penumpang termasuk kami harus menunggu sedikit lama sampai bus kembali menyala. Alhamdulillah bisnis sudah bisa, teman-teman. Sesampainya di Terminal Mendolo, kami langsung berkemas, bergantian untuk sholat subuh dan membeli sarapan untuk Nanti kita mau kemana dulu, Zen? Kita mau ke Cari masjid. iya, cari masjid dulu. Terus golek bis, gawe nanggone Perahu tuh. nanti Nanti. pikir merana. Oke guys, stay tune di channel Izoel TV. Dari terminal, kami lanjut menggunakan mobil yang telah kami sewa. Ternyata mobil yang kami sewa menunggu kami di depan terminal. Orang-orang biasa mengenalnya dengan Pak Dwi Jebret. Sedikit berbincang bahwa katanya dari terminal menuju base camp membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Selepas sarapan dan istirahat sebentar, kami lanjut perjalanan menuju base camp. Kali ini kami sengaja mendaki menggunakan jalur Igir Meranak yang katanya jalur ini memang sedikit jarang dilalui para pendaki. Kami bertiga datang terlalu pagi, sehingga harus menunggu sampai pos pendaftaran buka. Biasanya orang itu kalau salam itu lewat pintu utama, kita enggak ya. Lewat atas. Ini ku saya usaha ngatus ya. Assalamualaikum. Setelah base camp buka, kami melakukan simaksi lalu briefing, lalu berdoa sebelum memulai pendakian. Ya, selamat pagi. Semoga perjalanan kita nanti dari base camp apa namanya ini? Igir Meranak sampai puncak perahu selamat sampai tujuan. Amin. Dan kembali lagi selamat juga sampai tujuan. Amin. Sampai Surabaya juga. Amin. Dan semoga cuacanya mendukung, tidak hujan, dan semoga tidak ada kendala apapun. Mari kita berdoa masing-masing. Perahu. Yes. Alasan kami memilih ke perahu sebenarnya cukup sederhana. Awalnya kami bertiga merencanakan pendakian ke Sindoro. Musabab karena suatu hal, kami bertiga yang tidak bisa mengambil waktu istirahat kerja terlalu lama ini memutuskan untuk batal ke Sindoro. Dan Gunung Prau menjadi alternatif yang tepat mengingat akses dari terminal menuju base camp tidaklah jauh. Di Gunung Prau sendiri, kami sengaja memilih jalur yang tidak banyak dilalui para pendaki. Dan saya baru tahu kalau jalur ini terus menanjak dan hanya sedikit sekali memberikan bonus pada pundak dan kaki. Gimana rasanya tidak pernah berolahraga langsung naik gunung? Oh, mantap sekali. Pada perjalanan menuju pos 1, kami terus dimanjakan dengan pemandangan Gunung Sindoro di belakang sana. Karena ini bukan Bukit Cinta, menoleh ke belakang pun tidak menjadi masalah. Jalurnya itu luar biasa, Rek. Dia itu naik terus. Ya, jalurnya naik terus. Dan ini belum pos 1 sih, tapi nggak ada turunannya ya. Iya nggak sih, Mas? Nggak terus kan ya, Dek ya? Iya. Pos satunya masih lama. 30 menit. Tapi enak sih. Di sini sepi, nggak ada pendaki lain, cuman Zendi
cuman Zendi. Yo, aku ambil Mas Ardi. Jadi kalau kata teman-teman itu kalau lewat jalur lain selain jalur Igir Merana itu nggak bisa lihat Sindoro, kecuali Wates ya. Wates masih bisa, cuman nggak sewah kita. Kalau Wates itu ada bagian-bagian pos yang nggak ketemu sama Sindoronya. Mantap bos. Mantap bos. Inilah yang namanya jalan kaki. Jatuh itu guys, jajannya. Belum 5 menit. Rasa-rasa daun crispy. Mantap, belum 5 menit. Sehat-sehat. Sesampainya di pos 1, kami beristirahat sejenak. Katanya perjalanan dari pos 1 ke pos 2 lah yang tidak terlalu jauh. Kami hanya butuh melewati 5 terowongan agar bisa sampai ke pos 2. Mantap bos. Revo tidak ada tandingannya bos. Trek berubah. Dari yang awalnya bebatuan paving berubah menjadi gundukan tanah yang lumayan memanjakan kaki-kaki kami. Ini namanya terowongan kemin, terbuat dari kayak apa ya, semacam bambu tapi ini rimbun ya. Ini terbentuk secara alamiah ya, kayak gini, bukan buatan, bukan dari manusia, secara alamiah dari hutannya sendiri. Kok bisa ada terowongan kayak gini mas? Mungkin ini dulu tempat hewan-hewan, mungkin ada babi, mungkin ada lainnya, mungkin dibuat terowongan kayak gini karena ini alami, bukan buatan dari manusia. Yang istimewa dari jalur Igir Merana ini adalah adanya terowongan kemin. Konon katanya terowongan ini terjadi secara alami dan dulunya menjadi tempat berlindung para hewan dari ancaman serangan pemangsa. Ini kita ngelewatin terowongan kemin namanya. Jadi kalau Mas Ardi tadi jelasin, terowongan ini ya memang secara alamiah sih dibentuknya. Konon katanya guys, ini dulu untuk perlawanan dengan Belanda. Perlawanan dengan Belanda. Memang asik ya, rimbun dia. Terowongan ini digunakan untuk bertahan oleh pasukan-pasukan gerilya. Lihat, saya berjalan sedikit sama tentara Belanda. Naik lagi jalannya. Wah, mantap. Dan tadi kita tidak pernah berhenti menaik. Ini ya terowongan ya. Tuh guys, terowongan. Kelihatan kan? Kita laki-laki harus menerowong guys. Ya, ini wajah-wajah kecapean. Ini ada Mas Ardi juga. Lelah juga. Saya sendiri juga lelah. Karena semongko 2 jam. Kita butuh yang segar-segar. Tapi mau gimana lagi, kita di sini naiknya cuman bertiga. Ya Allah. Tapi ono nutrisari kan ya? Mana? Wah, iku. Masa apa digaduh? Kan sepatu ini tadi. Anget. Hah? Gak seger, anget ya. Kalau untuk camp jam 1. Terowongannya panjang sekali, gelap,
gulita, nggak ada penerangan, padahal jam 11 siang. Ya. Mana betul? Burung ya. Sama terowongan meneh. Masih lama, panjang. Mana Mas Zul? Capek kan Mas Zul? Mas, pelan Mas. Iya. Coba bisa. Lalu kami istirahat dan makan siang di pos 2. Halo, kita sudah di pos 2. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu kayaknya 1 jam. 1 jam. Karena kita tadi kena prank ya, katanya dari pos 1 ke pos 2 sebentar, ternyata Lama sekali. ternyata lama sekali, saudara. Jadi ya nanti ke pos 3 kita semoga saja sebentar. Karena kita sudah melewati terowongan sebanyak 4 atau 5 kali, Mas. 4 ya. 4, dan itu capek, licin, dan medeni lek dewean, makanya ojo dewean lek mrene rek. Tuh. Terus ini kita duduk dulu sebentar. Harusnya sih kita Jumatan ini ya, tapi karena kita di gunung hari, ya gak usah Jumatan. Kita ganti duhur saja sama asar. Iya ada. Nanduker gak ono ya. Gak ono. Halo guru. Miring ya. Miring. Srengenge ngene ya, padahal gak ono. Kita barusan selesai makan. Kita mau lanjut lagi perjalanan ke pos 3. Bisa dibilang stok air yang kami bawa ini menipis, sehingga mau tidak mau kami harus berhemat dan mencari sumber air lagi saat berada di atas nanti. Kami lanjut berjalan menuju pos 3. Katanya di pos 3 inilah nantinya ada dataran yang lapang untuk lokasi mendirikan tenda. Jalur terus naik dengan sesekali landai. Capek sekali. Sampai di pos 3, kami dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah bernama Bukit Cendani. Oke, kita baru sampai di Bukit Cendana. Kita langsung lanjut ke Nandi. Private mountain, bos. Kita di sini sendirian dari pagi sampai sekarang. Kita sampai, bos. Selamat. Dari Bukit Cendani, sampailah kami di pos 3.
tempat di mana kami bertiga akan mendirikan tenda, istirahat, dan bersiap untuk makan malam. Malam terasa begitu tenang. Sambil memasak, kami ditemani langit sore yang perlahan mulai berganti temaram. Setelah kami bertiga makan, kami lanjut beristirahat. Berharap esok pagi cerah agar ikon Sindoro Sumbing yang menjadi daya tarik perahu ini dapat kami abadikan. Sekitar pukul 12 malam, saya terbangun. Saya merasa sepertinya di luar sedang terjadi angin kencang. Namun saya masih belum berani untuk keluar tenda, khawatir jika nantinya hilang. Saya memilih bertahan di dalam tenda dan menahan badai dari dalam. Tidak kunjung usai, sampai pagi pun kami tetap berusaha menahan tenda agar tidak roboh. Terlapor sekarang masih jam 3 pagi guys. Namun alam bebas memang penuh kejutan. Tenda yang kami huni benar-benar roboh, sehingga mau tidak mau kami harus keluar tenda untuk mendirikan ulang tenda. Alih-alih mendirikan ulang tenda, di saat kami bertiga bergegas keluar, bersamaan dengan itu matahari mulai meninggi seiring gelap yang perlahan pergi. Setidaknya sedikit rasa kesal akibat tidak bisa tidur nyenyak semalaman terbayarkan dengan kecantikan langit dari balik Sindoro sana. Beberapa hal tidak terduga kami dapatkan pada perjalanan kali ini. Beberapa hal ini pula yang membuat saya tersadar bahwa tidak segala hal yang kita jalankan akan selalu sama seperti apa yang kita bayangkan, termasuk di alam liar. Kita dapat mempelajari banyak hal dari apapun yang menyulitkan langkah kaki kita. Medan yang berat memang membuat nyali menciut, sampai kadang ingin sekali rasanya untuk mundur. Tapi beruntungnya, saya memiliki rekan perjalanan yang hebat, yang tidak memilih mundur meski mental kami telah lebih dulu dipaksa untuk mundur. Setiap manusia pasti memiliki pilihan dalam menjalani setiap kesulitan. Ada yang menyudahi, ada yang lari, ada juga yang menghadapi. Semua itu pilihan, tapi perlu diingat, setiap pilihan pasti mengandung akibat. Jangan sampai salah dalam memantapkan langkah. Sampai jumpa dalam cerita perjalanan selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman atau kerabat kalian. Apabila video ini masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan kawan-kawan dapat memberikan masukan pada kolom komentar. Tetap semangat, tetap bagikan apapun yang kalian suka. Salam cerita perjalanan.